Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, hari ini saya ingin membahas tentang transfer. Saya ingin membahas tentang transfer ini ada dua hal ya. Pertama, karena saya ingin memberikan reaksi terhadap video Coach Justin ya kemarin di DPI, yang katanya pembelian Arteta ini nggak jelas gitu ya. Yang kedua juga karena ya ini sudah masuk, mau masuk bursa transfer, jendela transfer musim dingin ya, jadi gosip-gosip mulai berterbangan gitu ya. Dan di sini saya ingin memberikan informasi gitu ya, jadi tentang sebenarnya strategi pembelian pemain Arsenal itu seperti apa, jadi teman-teman juga bisa ngerti apa yang bisa diharapkan dari transfer Arsenal musim ini gitu ya. Jadi ya kita sebagai fans, terutama kita fans di luar Inggris gitu ya, apakah kita punya suara bisa memberi efek terhadap strategi transfer Arsenal? Menurut saya kayaknya sih enggak ya, jauh banget dari bisa. Cuman paling enggak dari saya ingin mengedukasi, saya ingin menginformasikan strateginya transfer Arsenal ini apa gitu, karena sebenarnya kita punya strategi transfer yang sangat jelas, dan bahwa transfer ini bukan hanya tanggung jawab Arteta ya. Kalau di Arsenal ini transfer ini menjadi tanggung jawab Arteta, Edu dan Richard Garlick ya. Jadi tiga orang plus itu adalah dari dewan direksi yang dipimpin oleh Josh Kroenke. Jadi ini tanggung jawab seluruh tim gitu ya. Jadi bukan hanya dari Arteta, bahkan sebenarnya tanggung jawabnya kalau kita mau ngomong mungkin lebih besar ada di Edu ya. Jadi bukan hanya di Arteta, justru menurut saya lebih besar ada di Edu gitu ya. Nah, itu struktur organisasi di Arsenal, bagaimana pembelian pemain dilakukan gitu. Nah, saya pertama mau ngomong dulu tentang latar belakang dari strategi Arsenal sebelum saya mau ngomong strateginya Arsenal tuh ngapain. Yang pertama, latar belakangnya ini adalah kondisi pasar ya. Kondisi pasar ini eh ya teman-teman tentu sudah tahu kan, kalau pemain bagus dikit gitu ya, itu harganya udah langsung menyentuh 70 juta euro, 80 juta euro, bahkan 100 juta euro. Kita lihat pemain seperti Caicedo, pemain seperti Enzo Fernandez, lalu siapa lagi? Evan Ferguson, Ivan Toney gitu kan ya, Declan Rice gitu. Bahwa pemain-pemain ini punya musim bagus sedikit aja, satu musim aja. Kita ngomong kayak Caicedo dan Enzo Fernandez ya, bahkan baru punya musim bagus, satu musim aja bagus, harganya langsung menyentuh 100 juta pound sterling gitu. Apalagi kita teman-teman di Manchester United ya, fans Manchester United kan langsung ngomong, wah kalau Manchester United yang mau beli harganya langsung dinaikin. Ya, kenapa? Karena Manchester United punya history, dikasih harga berapapun akan dibeli gitu kan. Anthony 100 juta gitu, harganya nggak 100 juta, tapi kalau Manchester United yang mau beli harganya dinaikin, mereka mau bayar. Jadi apakah memang itu overpriced? Ya, selama ada yang mau bayar, menurut saya nggak overpriced. Tapi inilah kondisi pasar pemain Eropa saat ini, gitu ya. Jadi bahwa harga-harga pemain ini terinflasi sangat tinggi, gitu ya. Terutama kalau memang ada didekati oleh tim-tim papan atas, gitu. Dan ini bukan bukan para klub yang mau menjual ini, menjual seenak jidat, enggak, tapi memang pasarnya ada yang mau beli gitu loh. Jadi bahwa pemain-pemain yang lagi bagus bisa dijual dan ada yang mau beli, kenapa enggak gitu kan. Bahwa klub-klub ini harus mengorbankan prestasi mereka dengan menjual pemain-pemain terbaik mereka, ya harus dapat keuntungan sebesar-besarnya dong gitu. Nah, dan ada yang mau beli, jadi kenapa enggak dijual dengan harga yang nggak kira-kira gitu. Inilah kondisi pasar yang ada saat ini ya. Yang kedua, ini Arsenal ini berkaca dari transfer Mikhailo Mudryk kemarin gitu ya. Jadi bahwa dari transfer Mikhailo Mudryk kemarin, eh, tim tim rekrutmen Arsenal gitu ya. Jadi tadi Edu, Richard Garlick, Arteta dan Josh Kroenke itu
melihat bahwa persaingan untuk pembelian pemain ini sudah tidak sehat gitu ya. Apalagi kalau kita bersaing dengan tim-tim yang tidak punya tanggung jawab finansial gitu ya. Jadi terhadap tim seperti Chelsea, Manchester City, dan mungkin nanti ke depan Newcastle, PSG gitu kan. PSG kan juga secara keuangan tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, dengan tim-tim yang tidak punya tanggung jawab finansial seperti ini, mereka berani keluar uang berapapun untuk mendapatkan target transfer yang mereka mau gitu ya. Jadi dari tim rekrutmen Arsenal ini berusaha sebaik mungkin untuk menghindari persaingan dengan klub-klub yang tidak punya tanggung jawab finansial seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari setelah kejadian Mudryk gitu kan, kita ada pembelian Jakub Kiwior. Apa yang dilakukan dalam pembelian Jakub Kiwior itu ada klausul non disclosure agreement. Jadi bahwa selama negosiasi antara Arsenal, Kiwior itu dari mana sih? Maaf saya lupa itu Kiwior dari klubnya ya. Dari mana? Itu dalam pembelian Kiwior, kalau sampai Kiwior ini pembeliannya oleh negosiasinya waktu itu ya, belum pembelian, itu sampai keluar ke media, negosiasi batal. Jadi benar-benar dirahasiakan banget negosiasinya, sampai kalau itu keluar ke media itu akan langsung negosiasi dibatalkan ya. Itu jadi berkaca dari transfer Mudryk, kita berusaha sejauh mungkin menghindari persaingan dengan klub-klub yang tidak punya tanggung jawab finansial. Kenapa? Karena Arsenal ini dijalankan juga dengan berdasarkan prinsip untung rugi. Ya, jadi Arsenal ini kita tidak murni demi prestasi ya. Ya memang klub ini dijalankan dalam koridor untung rugi untuk apa? Supaya bisa konsisten, supaya bisa apa ya, berkelanjutan, berjangka panjang. Kita bisa lihat contoh dari Chelsea deh gitu kan. Abramovich itu dia juga kan secara finansial tidak bertanggung jawab, malah ada tuduhan ini pencucian uang gitu. Nah, dengan Chelsea kehilangan bos seperti Abramovich ya, dengan alasan walaupun itu alasannya adalah alasan politis gitu, tapi apapun yang terjadi, apapun alasannya, mereka kehilangan bos yang punya duit, yang gila gitu ya, dan itu langsung menghancurkan mereka. Nggak lama-lama, 2 musim Abramovich hilang, langsung anjloknya nggak kira-kira. Dari biasanya bersaing di papan atas, sekarang mereka berjuang untuk bisa, bahkan untuk di papan tengah pun mereka berjuang mati-matian. Nah, inilah yang berusaha juga dihindari oleh Arsenal dengan mereka mau melakukan tanggung jawab finansial masalah untung rugi ini ya. Jadi jangan lalu demi untung rugi ini mengorbankan fans. Enggak, justru ini demi fans, supaya kita berkelanjutan, klub kita berkelanjutan, bisa bersaing di papan atas ini secara berkelanjutan. Makanya ini dilakukan prinsip bahwa Arsenal harus dijalankan dengan untung rugi yang bagus gitu ya. Nah, berdasarkan tadi juga ya, karena masalah untung rugi ini, jadi alasan ketiga strategi transfer Arsenal ini, jadi kita mencari pemain-pemain ini sebelum harganya menjadi naik gak kira-kira ya. Kita lihat pemain seperti Enzo Fernandez, Caicedo, Evan Ferguson, siapa lagi ya, pemain-pemain ya kayak Anthony juga gitu ya, pemain-pemain yang punya musim bagus sedikit aja ya, baru 1 musim bagus langsung harganya jadi 100 jutaan gitu ya. Sama juga Mudryk juga gitu kan. Jadi dan kita lihat hasilnya para pemain ini, siapa yang bisa menjadi yang bisa menjadi memang tulang punggung bagi tim yang membeli mereka? Hampir nggak ada. Enzo Fernandez, Caicedo, apakah mereka bisa mengangkat timnya? Enggak. Anthony, apakah bisa mengangkat timnya? Enggak, gitu kan. Jadi sedikit juga pemain 100 juta ini yang bisa langsung mengangkat timnya gitu. Jadi makanya inilah Arsenal
sebenarnya untuk pemain-pemain seperti ini, harga kalau mereka dijual dengan harga 40-50 juta pound sterling masih masuk akal gitu. Tapi ketika sudah menyentuh 100 juta, resikonya menjadi tinggi sekali. Kalau sampai pemain-pemain ini lalu tidak bisa mengangkat timnya, ya eh, menjadi resiko kerugian yang sangat besar gitu. Jadi inilah makanya lalu Arsenal mencoba mencari pemain-pemain ini sebelum harganya menjadi 100 juta pound sterling gitu. Ya, pemain-pemain yang berprestasi, pemain-pemain yang berpotensi yang dicari jauh sebelum harga mereka jadi naik nggak kira-kira gitu ya. Jadi itu latar belakang dari apa yang ingin dilakukan oleh strategi transfer Arsenal. Nah, transfernya ini lalu apa? Strategi transfernya ini apa? Ya, strategi transfernya ini pertama ini adalah kita cari pemain-pemain muda dari liga-liga di luar Liga Eropa, yang di luar Liga Eropa papan atas. Ya, jadi kita cari pemain di luar Liga Bundesliga, di luar dari La Liga, di luar dari Eredivisie, ya, di luar dari Ligue 1 gitu ya. Kita mencari pemain-pemain mulai arahnya ke ke Amerika gitu ya. Jadi ke benua Amerika, ya, ke Brazil. Kenapa ke Brazil? Edu ini memang punya Brazilian connection. Jadi sama seperti dulu Wenger punya French connection, Edu ini Brazilian connection. Jadi bahwa kalau kita nanti beli banyak pemain arahannya itu asalnya dari Brazil, jangan heran. Ya, kenapa? Karena memang pasar Brazil ini harga pemain satu masih lebih murah. Kedua, untuk bisa ke sana ini tidak banyak scout yang punya koneksinya arahnya ke sana gitu ya. Dan memang pemain-pemain di sana juga cukup bagus gitu kan. Dan tadi karena scout yang di sana, jaringan scout di sana nggak banyak, jadi persaingan kita dengan tim-tim luar, dengan tim-tim lain tadi ya, yang tidak punya tanggung jawab finansial itu tadi, persaingannya menjadi tipis gitu ya. Makanya untuk striker gitu kan selalu banyak ya, terutama dari coach Justin bilang kan Osimhen, Vlahovic, terutama Vlahovic itu selalu di Vlahovic. Tapi justru sekarang yang santer ini dari Arsenal ini kan adalah Marcos Leandro ya. Jadi sebagai target transfer untuk striker ini adalah Marcos Leandro ini dari Santos gitu kan. Ini kaget juga kan media bahwa ini Marcos Leandro dari Santos, dari mana ini datangnya gitu kan. Nah ini jadi jangan kaget ketika Arsenal ini lalu mencari pemain-pemain dari liga yang tidak terlalu terkenal, dan pemainnya sendiri umurnya masih muda gitu, mungkin di bawah 22 tahun yang akan dibeli oleh Arsenal ya. Kenapa yang dibeli ini adalah para pemain muda? Karena kita arahannya tadi mau jangka panjang. Kita cari pemain-pemain ini sebelum harganya naik jadi 100 jutaan. Gitu. Ya, jadi makanya dibeli dari muda, dibeli dari jauh-jauh hari. Ya, sebelum nama mereka besar. Apakah bisa memberi dampak langsung? Kemungkinan besar enggak. Gitu ya. Dampaknya mungkin dari pemain-pemain ini dibeli mungkin baru sekitar 2-3 musim ke depan baru kelihatan. Apakah memang membantu secara prestasi di lapangan atau bisa dijual dengan harga lumayan di bursa transfer gitu ya. Nah, pembelian-pembelian ini lalu dibantu dengan data analisis. Nah, ini kan kayak coach Justin ini, data analisis ini kayaknya kayak alergi banget sama data analisis. Nah, ini teman-teman juga harus tahu, data analisis ini itu bukan menjadi patokan dasar, bukan menjadi patokan utama, tapi adalah membantu untuk scouting manual. Jadi bukan kita data analisis lalu murni data analisis, enggak. Scouting kita tetap berjalan
ya, scouting manusia, scouting manualnya tetap berjalan, tapi dibantu dengan data analisis untuk apa? Untuk memang memperkuat bahwa yang dibeli ini memang orang yang cocok untuk Arsenal. Data analisis saat ini itu sudah jauh jauh lebih eh, akurat dibanding kita ngomong 5-6 tahun yang lalu. Data analisis sekarang itu bahkan memperhitungkan bahasa apa saja yang bisa digunakan oleh sang pemain. Pernah bermain dengan pemain siapa aja, perkiraannya apakah cocok dengan pemain A, pemain B yang ada di klub gitu. Itu data analisis itu bahkan sudah sampai arahnya ke sana gitu ya. Dan bahkan teman-teman, kalau teman-teman main CM, Championship Manager, teman-teman tentu tahu nama-nama pemain wonderkid yang bisa dibeli murah kan di CM itu, dan ternyata nanti di dunia nyata 3-4 tahun kemudian memang ternyata pemain-pemain ini harganya langsung meroket selangit gitu kan, dan berprestasi di klubnya masing-masing. Ini dari mana? Dari data analisis gitu ya. Jadi ya inilah, jangan kita terlalu anti dengan data analisis bahwa pemain-pemain yang dibeli dengan data analisis ini lalu akan selalu flop. Enggak, banyak pemain-pemain dari yang dibeli dengan data analisis ini lalu berprestasi. Ya tadi contohnya kalau teman-teman main Championship Manager itu gitu, itulah sebegitu hebatnya, sebegitu akuratnya data analisis gitu ya. Walaupun itu sekali lagi hanya membantu untuk dari eh, membantu dari scouting manual gitu ya. Nah, kalau tadi ya sehubungan dengan kita cari pemain muda dari liga yang antah berantah sehingga kita bisa beli dengan murah ya. Ini eh, kalaupun ternyata setelah dibantu data analisis ternyata nggak cocok, nggak klop, kalau gagal kerugiannya itu akan menjadi lebih minimal ya. Kalau kita beli pemain kayak tadi ya, si Marcos Leandro itu harganya kira-kira, bentar tadi saya cek, ini kira-kira sekitar 20 atau 15 juta euro deh kalau nggak salah ya. Jadi ya harganya nggak mahal-mahal banget lah gitu. Kalaupun sampai ternyata Marcos Leandro ini gagal, ngeflop, ya 20-30 juta euro untuk tim sekelas Arsenal itu kerugian yang masih acceptable, nggak terlalu gede. Tapi kalau misalkan kayak kita beli Mudryk 100 juta ternyata gagal, secara keuangan bagi tim seperti Arsenal ini juga nggak mudah untuk meraup kembali kerugian 100 juta itu ya. Jadi untuk mengurangi kerugian-kerugian semacam itu, makanya ini dilakukan strategi transfer seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman ketahui dulu untuk strategi transfer Arsenal ini. Jadi ya harapannya disesuaikan dengan strategi, bahwa kalau teman-teman pengen Osimhen, pengen Vlahovic gitu ya, saya berani ngomong bahwa untuk pemain seperti ini nggak akan datang ke Arsenal. Kenapa? Resikonya terlalu tinggi, harganya terlalu mahal gitu ya. Dan kita terutama untuk kalau Osimhen mungkin kalau dibeli mungkin cocok, bisa jadi siapa yang cuman kalau kayak Vlahovic kita udah tahu dari dia bermain, bagaimana dia bermain di Juventus, dia bukan upgrade dari Eddie Nketiah. Saya terus menerus ngomong bahwa Vlahovic ini bukan upgrade dari Eddie Nketiah. Jadi bahkan sama Eddie Nketiah aja ini Vlahovic bukan upgrade gitu. Jadi ngapain dibeli? Osimhen kalau menurut saya ini adalah murni masalah keuangan. Kalau kita ngomong masalah Osimhen ya. Jadi 100, dia kan baru perpanjang kontrak ya. Nggak tahu deh itu gimana dia mau perpanjang kontrak gitu kan sama Napoli. Intinya dia ada perpanjang 1 tahun. Nah, klausul dia diberitakan oleh Fabrizio Romano, dia ada buyout clause-nya. Jadi klausul pembeliannya itu adalah sekitar 140 juta euro. Arsenal kalau membeli pemain seperti itu, kita akan langsung kena FFP. Jadi kita nggak akan beli
seperti Osimhen, kenapa FFP gitu ya, keuangannya itu kita bisa kena FFP kalau kita beli Osimhen. Jadi itulah kalau dari saya kenapa kayak pemain seperti Osimhen, kenapa pemain seperti uh, Vlahovic ini nggak akan dibeli gitu ya. Kenapa? Karena nggak cocok dengan apa yang ingin dilakukan oleh Arsenal tadi. Secara pemain yang memang bisa cocok dengan tim, bisa bermain sebagai tim, dan kedua keuangannya masuk akal dan bisa bertanggung jawab secara untung rugi gitu. Ya itu ya teman-teman, jadi kalau kita mau ngomong tentang strategi transfer Arsenal, bukan hanya Arteta. Jadi ini Edu, Arteta, Richard Garlick, dan Josh Kroenke. Inilah strategi yang dilakukan oleh Arsenal. Ya, ya itu aja sih dari saya. Semoga teman-teman juga semakin tercerahkan ya dengan video ini. Kalau teman-teman ada komentar tentang masalah transfer Arsenal, strategi transfer Arsenal, boleh tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, silahkan di like, share, dan subscribe. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video kita berikutnya.